Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Regita Wahyudin dari kelas 11 MIPA 4. Di sini, saya akan menjelaskan pemanfaatan alat optik, salah satunya yaitu mikroskop dalam mempublikasikan penampakan virus COVID-19. Mikroskop. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros yang artinya kecil dan skupin yang artinya melihat. Mikroskop adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk melihat objek atau mengamati organisme yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Beberapa objek berukuran mikroskopis yang biasa diamati dengan mikroskop, misalnya pada jaringan hewan, jaringan pada tumbuhan, virus, bakteri, dan protozoa. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan, sehingga tampak lebih besar dan jelas. Nah, di sini ada gambar mikroskop. Mikroskop memiliki 2 lensa okuler, tabung, revolver, 4 lensa objektif, meja benda, kondensor, diafragma, cermin, kaki, sendi inklinasi, pegangan sedia, pegangan, skrup pengarah halus, dan skrup pengarah kasar. Selanjutnya ada jenis-jenis mikroskop. Yang pertama ada mikroskop monokuler, merupakan jenis mikroskop yang masuk ke dalam kategori mikroskop cahaya. Mikroskop jenis ini menggunakan satu lensa okuler untuk mengamati objek yang diletakkan pada meja preparat. Mikroskop monokuler biasanya digunakan untuk mengamati objek dengan satu mata saja. Yang kedua, mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler merupakan jenis mikroskop dengan tipe mikroskop cahaya berjumlah 2 lensa okuler. Jika Anda sebagai seorang laboran dan diminta untuk melihat objek dengan satu mata atau 2 mata, tentu Anda akan memilih melihat 2 dengan mata. Karena kenyamanan melihat objek dengan 2 mata menjadikan mikroskop binokuler pilihan yang tepat untuk pengguna laboratorium. Yang ketiga ada mikroskop cahaya. Merupakan mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar ukuran objek untuk diamati. Cahaya yang digunakan bisa menggunakan cahaya alami, seperti matahari atau cahaya buatan seperti lampu. Cahaya juga dibantu oleh lensa untuk memfokuskan pada objek yang akan diamati. Beberapa jenis mikroskop cahaya yang beredar di pasaran memiliki perbesaran yang sama, yaitu 4 kali perbesaran, 10 kali perbesaran, 40 kali perbesaran, dan 100 kali perbesaran. Yang keempat, ada mikroskop trinokuler, merupakan jenis mikroskop dengan tipe mikroskop cahaya. Trinokuler bisa dipasangkan ke kamera, sehingga bisa diamati menggunakan monitor. Yang kelima ada mikroskop elektron, yang merupakan jenis mikroskop dengan bekerja menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek. Mikroskop ini menggunakan medan magnet sebagai pengganti lensa untuk mempusatkan energi pada objek yang diamati. Jika pada mikroskop cahaya perbesaran yang umum adalah 100 kali, maka pada mikroskop elektron jumlah perbesaran bisa hingga 2 juta kali, baik menggunakan metode elektrostatik maupun elektromagnetik. 2 istilah pada mikroskop elektron, yang pertama itu ada scanning electron microscope, yang disingkat SEM, dan juga ada transmission electron microscope, yang disingkat dengan TEM. Nah, virus corona yang kecil tetapi mematikan ini hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Tapi, tidak semua mikroskop mampu memperlihatkan bentuk virus mematikan ini. Ilmuwan National Institutes of Health yang disingkat NIH mengungkapkan
bentuk virus corona dengan penglihatan alat mikroskop berteknologi dan bercahaya tinggi, yaitu mikroskop elektron yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas ya. Nah, dari hasil gambar tangkapan mikroskop virus corona yang menyerupai mahkota terlihat mirip dengan virus SARS. Selain COVID-19, corona juga diidentifikasi dengan nama SARS-CoV-2. Nah, selanjutnya kita akan bahas fakta-fakta bentuk virus corona. Jadi, yang pertama itu virus corona mirip dengan SARS. Kesamaannya dengan SARS membuat Organisasi Kesehatan Dunia tidak hanya memberi nama virus SARS-CoV-2 dan penyakit yang menyebabkan COVID-19, tetapi juga membuat penamaan yang menghubungkan keduanya. Yang kedua, corona berbentuk paku. Protein yang membentuk paku-paku ini juga memberi petunjuk bagi para ilmuwan bahwa virus berasal dari kelelawar. Juga fakta jika mutasi selama perkembangan evolusionernya membuat virus mampu menembus sel manusia, terutama jaringan pada sistem pernafasan. Nah, di sini ada gambar SARS-CoV-2, digambarkan dalam warna kuning, terdiri dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil daripada sel-sel yang menyusun jaringan manusia atau hewan. Digambarkan dengan warna biru dan ungu yang ada di gambar. Nah, di gambar ini, coronavirus dikelilingi cangkang berduri yang membuatnya mirip mahkota. Duri atau paku-paku protein ini terlihat sedikit kabur dalam foto-foto yang dirilis NIH. Urutan duri protein inilah yang memungkinkan ilmuwan NIH lainnya, yaitu Michel Letko dan Vincent Munster, untuk mengidentifikasinya sebagai kerabat dekat SARS. Yang ketiga itu, corona berbentuk seperti mahkota. Adapun virus corona sebagai sebuah keluarga diberi nama berdasarkan kemiripan bentuknya dengan corona atau mahkota. Yang membedakan dengan bakteri adalah sel, terbuat dari organel struktur dasar yang sama yang membentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebaliknya, virus hanya terdiri dari DNA atau RNA yang dikelilingi oleh cangkang protein yang disebut kapsid. Beberapa memiliki lapisan luar tambahan. Satu virus berbeda dari yang lain dalam susunan genetiknya, RNA dan DNA dan protein pada bagian luarnya dan yang memberikan kemampuan untuk menembus membran sel lain. Yang keempat, corona memiliki bentuk yang mirip dengan parasit. Bentuknya yang sangat kecil membuat virus tidak dapat bertahan hidup dan berkembang biak sendiri, sehingga virus ini mencari tempat atau inang untuk hidup. Mereka memboncengi enzim makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi yang dapat digunakan untuk mereplikasi gambar mikroskop elektron menunjukkan para penyerang mini ini muncul dan bergerak di antara sel-sel. Partikel virus kuning dapat menyerang berbagai jenis jaringan manusia dan hewan seperti warna merah dan abu yang ada di gambar. SARS-CoV-2 utamanya menyerang jaringan pernafasan. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.